Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Gandhi dengan NPM 25101114 dari Teknik Industri kelas 2D. Saya di sini bertujuan membuat video dari Pak Abdullah Mirjani untuk menyelesaikan studi kasus yang berjudul sebuah komponen mesin mengalami kegagalan setelah digunakan dalam waktu yang lama dengan beban yang berulang, tetapi tidak ditemukannya beban berlebih, namun retakan kecil berkembang hingga menyebabkan patah. Jenis-jenis kegagalan pada fatigue failure ada tiga macam. Yang pertama, terjadi setelah penggunaan dalam waktu lama atau beban yang berulang. Dan nomor dua, tidak ada beban berlebih atau overload yang melampaui batas luluh material secara statis. Dan yang ketiga, kegagalan diawali dari perkembangan retakan kecil, microcrack, yang menjajar secara bertahap hingga material mengalami patah mendadak. Mekanisme kegagalan pada fatigue failure terjadi akibat tegangan bolak-balik yang nilainya seringkali jauh di bawah kekuatan luluh statis material. Ketika material menerima beban dinamis secara berulang, konsentrasi tegangan lokal akan terjadi pada area diskontinuitas seperti takikan, cacat permukaan, atau perubahan geometri. Selanjutnya, ada beberapa tahap proses terjadinya fatigue failure. Nomor 1, inisiasi retak atau crack initiation. Retakan kecil mulai terbentuk pada area dengan konsentrasi tegangan tinggi, biasanya di permukaan material akibat adanya takikan, kekerasan permukaan, atau cacat inklusi pada material. Nomor 2, perambatan retak atau crack propagation. Akibat beban berulang yang terus-menerus, retakan kecil tersebut menjalar dalam material dengan arah tegak lurus terhadap tegangan tarik utama. Dan terakhir adalah patah akhir, final fracture. Sering menjalarnya retak luas penampang efektif material yang tersisa untuk menahan beban menjadi sempit. Selanjutnya, hubungan dengan kurva S-N. Kurva S atau disebut dengan kurva stres dan N, number of cycles, adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara besarnya amplitudo dengan tegangan bolak-balik dengan jumlah siklus pembebanan sampai material mengalami patah. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi fatigue failure. Nomor 1, besar dan karakteristik beban, amplitudo tegangan rata-rata, dan frekuensi siklus pembebanan. Nomor 2, kondisi dan geometri permukaan. Permukaannya kasar, tajam, memiliki takikan, lubang, atau ulir bertindak sebagai stress riser yang mempercepat inisiasi retak. Nomor 3, sifat material. Struktur mikro, batas butir, kegetasan, serta adanya inklusi atau cacat internal di dalam material selama proses manufaktur. Dan nomor 4, lingkungan atau korosi. Lingkungan yang korosif mempercepat proses kegagalan melalui mekanisme corrosion fatigue. Dan nomor 5, suhu operasional. Suhu yang sangat tinggi dapat menurunkan kekuatan mekanisme secara keseluruhan dan memicu fenomena thermal fatigue. Oke, selanjutnya ada beberapa cara untuk meningkatkan umur fatigue pada material. Nomor 1, modifikasi desain. Menghindari sudut tajam dengan penerapan radius field yang besar. Nomor 2, peningkatan kualitas permukaan atau surface finishing. Menghaluskan permukaan komponen melalui pemolesan atau penggilingan untuk menghilangkan cacat awal tempat inisiasi retak. Nomor 3, pemberian tegangan sisa tekan residual compressive stress. Shoot pinning, menambahkan bola-bola logam kecil ke permukaan komponen guna menciptakan lapisan tegangan
tekan sisa di permukaan yang dapat menghambat pertumbuhan retak. Dan yang terakhir, perlakuan panas dan kimia permukaan atau disebut dengan surface hardening, menerapkan proses seperti carburizing atau nitridasi untuk meningkatkan kekerasan permukaan sekaligus memberikan tegangan sisa tekan tanpa mengubah sifat keuletan bagian dalam material core.